Pernah nggak sih kalian mikir kenapa orang tiba-tiba mutus langganan internet rumah mereka? Apa karena lemot atau karena mahal? Nah, kita nggak bakal tebak-tebakan di sini. Saya punya 7.000 data riwayat pelanggan. Dan di video ini kita bakal cari tahu alasannya menggunakan machine learning dan Python. Yuk kita bedah datanya bareng-bareng. Oke. Langsung saja kita buka web browsernya. Misalnya kita menggunakan Microsoft Edge. Ketikkan saja Google Colab. Nah, pilih yang paling atas. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalian pilih yang new notebook aja. Oke. Nah, untuk datanya kita menggunakan data dari Google. Ini ke dataset, cari yang churn. Nih, pilih yang dataset. Nih, pilih yang paling atas nih. Nah, saya menggunakan dataset yang ini. Oke, kita akan masukkan datasetnya terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik ini, kemudian sebenarnya ini sudah saya ganti nama di datasetnya. Bukan namanya, bukan ini, tapi saya ganti namanya aja biar mudah dibaca aja. Yang pertama kita lakukan adalah harus mengimport library-nya terlebih dahulu. Yang pertama import library Pandas. Nah, Pandas ini digunakan untuk memanipulasi data seperti membaca dataset yang kita punya atau membuat data frame dan sebagainya. Terus ada dari Matplotlib. Nah, Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data gitu. Library ini digunakan untuk visualisasi data juga, tapi kalau Seaborn lebih modern. Kalau Matplotlib kan lebih banyak settingan. Kita akan mengimport model section import. Nah, ini digunakan untuk memisahkan data rapih dengan data uji. Learn 3. Nah, ini merupakan model yang akan kita gunakan, yaitu decision tree classifier. Kemudian processing. Nah, ini adalah library untuk melakukan encoding gitu. Kalau fitur kategorikal kita menggunakan label encoder, kalau fitur numerical kita menggunakan standard scalar. Kemudian kita akan scalar. Nah, ini digunakan untuk mengevaluasi model yang telah kita buat.
Nah, kalau klaim retrieve ini digunakan untuk melihat contoh pohon yang telah kita buat menggunakan model vision sequence way. Langsung kita jalankan aja. Oke. Selanjutnya kita akan membaca dataset yang telah kita punya. Ini nama apa? Ya, customization. Nah, akan berisi data-data yang kita punya. Nah, kita akan bungkus ke dalam sebuah variabel yang bernama f. Kita akan menampilkan baris data yang kita punya. Kemudian, nah, saya pikir customer ID adalah kolom yang kurang berguna di model ini, jadi sebaiknya kita hapus saja. Untuk df customer ID nah, ini hasilnya akan menghilangkan tuh, tidak ada customer ID. Nah, kita akan menyimpannya dalam sebuah data frame. Setelah itu kita ingin mencari tahu tip data dari setiap fitur yang kita miliki dengan cara tip info. Nah, kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, ada 3 yang bertipe numerik dan yang lainnya itu kategorikal. Tapi kita lihat di sini total charge. Total charge di sini harusnya kita numerik ya. Tapi di sini kita mendeteksinya objek. Jadi kita akan mengubahnya ke numerik terlebih dahulu. Kenapa ini bisa objek? Karena kemungkinan data di sini ada yang kosong itu, jadi dideteksinya objek bukan numerik. Kita akan mengganti tipe data dari total charge menjadi numerik. Oke, PD. Oke. Charge. Errors. Nah, maksud dari error course ini maksudnya jika ada nilai kosong maka akan diganti dengan nilai none gitu, not a number gitu. Kita simpan dulu. Ya. Total charge. Jika kita lihat lagi, maka dia akan berubah. Yang awalnya objek, dia akan menjadi float. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai yang kosong dengan cara f ya. Di sini ada yang di total charge, ada 11 nilai yang kosong. Sebab itu kita akan mencoba mengisinya dengan nilai mean dari si total charge. Caranya dengan def total charge. Nah,
admin. Nah, ini kalau misalnya kita jalankan, ini adalah nilai rata-rata dari si total charge. Nah, kita simpan ke dalam sebuah variabel total charge dc min. Kemudian kita akan mengisi si data frame total charge dot fill. Nah, DC, artinya kita akan mengisi baris yang kosong, ini baris yang kosong, dengan menggunakan rata-rata dari si total charge. Nah, kita akan menyimpannya ke dalam baris total charge. Sudah. Nah, jika kita cek lagi maka ini total tidak ada baris yang kosong lagi karena kita udah isi dengan si rata-rata dari si total charge. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai yang duplikat dengan cara df.sum. Nah, ternyata ada data 22 data yang duplikat. Oke, selanjutnya kita akan menghapus data yang duplikat tersebut dengan df kita simpan dalam data frame. Kalau kita cek lagi, kita sudah tidak mendapatkan nilai duplicate lagi. Oke, setelah itu kita akan mengecek sebuah statistik dasar dari data frame yang kita punya dengan cara df.scribe. Adalah statistik dasar. Nah, maka dari sini cuma ada empat fitur doang karena data frame kita hanya memiliki 4 fitur yang numerik. Fitur yang lain kan kategorikal, jadi tidak bisa digunakan untuk statistik dasar. Oleh setelah itu kita akan memisahkan antara label X dengan label target. Nah, ini kan label chainnya akan menjadi target, maka kita akan memisahkannya terlebih dahulu. X itu df.drop, churn axis satu. Y-nya itu sama dengan df churn. Nah, kalau kita bisa mau lihat di situ nanti tidak ada kolom churn lagi, misalnya tidak ada kolom churn lagi yang X. Nah, kalau yang Y kita akan berisi kolom churn doang. Kenapa hasilnya segini? Karena kita ingin menampilkan 5 data pertama saja. Setelah itu kita akan melihat sebaran data dari Y yang akan kita gunakan. Ini merupakan sebaran data yang kita gunakan. Ternyata data yang kita gunakan itu imbalance atau tidak seimbang gitu. Jadi nanti ketika pembuatan model kita harus menyeimbangkan model yang kita punya. Oke, langkah selanjutnya kita akan memisahkan kolom kategori dengan kolom numerik. Kolom kategori
Caranya dengan X, select the types code object columns. Kita akan menampilkan kolom kategori. Nah, ini adalah kolom kategorinya. Sekarang kita akan memisahkan juga kolom numerik. Salah. Numerik. Salah, harusnya numerik. Ini merupakan data numerik yang kita punya. Selanjutnya kita akan melakukan encoding, jadi mengubah fitur kategorikal menjadi fitur numerik. Intinya gitu. Nah, untuk melakukan encoding fitur kategorikal, kita menggunakan label encoder. Kita buat yang kosong untuk menyimpan sebuah kunci jawaban. Terus for call in. Ini ini untuk penamaan variabel kalian bebas sih sebenarnya. Nah, ini kita memanggil label encoder yang sudah kita inisialisasikan di sel yang pertama. Nah, ini scroll, kita akan mempelajari data yang kita punya, lalu transform itu akan mengubah data yang kita punya. Nah, encoder scroll ini untuk menyimpan kunci jawaban. Nah, nanti kita bisa saja error x not defined. Ini kan kita gunakan x kecil, padahal di sini kita menggunakan x besar. Jadi pengaruh ya, jangan lupa. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan encoding. Setelah di encode itu akan hasilnya seperti ini. Akan berubah jadi angka semua. Nah, ini kita belum mengencode yang fitur numerik. Kita akan mengencode yang numerik. Scalar x kalau numerik sama dengan scalar transform x
Nah, kalau kita melihat nih, ya kan tuh, ini yang dekat-dekat itu yang numerik. Oke, selanjutnya kita akan mengubah target kita menjadi 0 dan 1. Kan target kita kan ya sama 0 ya, kita akan mengubahnya dengan cara df place tomato kita yang yes itu 1, terus yang 0 itu 0. Semikolon. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan data latih dengan data uji dengan cara string.txt. Misal kita akan belajar dari X, Y. Misal tes size kita itu data latih kita itu 0,2 atau 20% nya, berarti ini otomatis data training kita itu 80%. Satu random state itu ini sebenarnya mau random state-nya 1 mau random-nya 3 itu bebas, terserah kalian. Nah, misalnya itu misalnya kayak mengunci gitu, jadi setiap tiran itu state-nya sama, nggak berubah. Kalau tidak ada random state ini, maka nanti datanya akan selalu berubah. Stratify ya, jadi stratify itu untuk membagi data sama rata. Nah, kita kan tadi menggunakan tesnya itu 20% gitu ya. Jadi misal trend tes, misal trend tes itu 80%, tesnya itu 20%. Misal ada 100 data, jadi misal 80 data, isi tesnya 20 data. Jadi harus ada 40 yes, 40 no, dan di sini ada 10 yes, 10 no. Jadi imbang gitu. Kita akan melihat ya. String. Gunakan oke. Nah, ini kita lupa menaruh shape itu digunakan untuk melihat berapa baris dan berapa kolom yang ada di data latih dan data uji kita. Data latih kita ada 5.000-an baris, 19 kolom, dan data uji kita ada 1.400-an baris dan 19 kolom. Setelah itu kita akan membuat modelnya. Scientific classifier. Website-nya 42. Password-nya itu
balanced. Nah ini yang maksud kita menyeimbangkan dataset yang kita punya. Dan tadi kita bisa lihat ini imbalance data ya. Nah ini fungsi class W ini untuk menyeimbangkan data kita. Jadi ketika si model salah memprediksi satu atau yang yes atau yang true itu, hukumannya kan lebih besar daripada ketika dia salah memprediksi yang nol. Jalan aja. Oke, kita sudah. Oke, modelnya itu kita akan string. Nah, ini bukan model kita. Ini kita akan melakukan prediksi. Kemudian model dt.predict yang kita predik itu x-test akan mengecek akurasi model kita. Accuracy score y-test sama ini predik. Jadi kita akan membandingkan, ini adalah kunci jawaban kita, nah ini adalah prediksi model kita. Coba bikin akurasi. Apa yang salah? Y predik, oh salah ini namanya Y betul 0,72, nah, sekitar 72% data kita bisa berhasil menjawab dengan benar. Kita juga akan mengevaluasi model kita dengan confusion matrix. Nah, ini adalah data yang berhasil ditebak benar dan emang datanya benar, itu adalah 851. Ini adalah data 0 yang prediksinya juga 0, ini benar. Jadi kalau data ini besar, yang ini 851 sama 170 itu kalau besar misalnya, itu berarti model kita bagus. Ini error-errornya nih, ini mungkin agak sedikit pusing melihatnya. Jadi coba kita visualisasikan data saja menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Size bikin lebarnya 10, ini terus heatmap yang akan cm, kemudian itu ini warnanya itu terus itu stay sama churn, ketika levelnya sama akan kasih judulnya
supaya data nyata, data asli aja. Ini khusus data prediksi. Oke, next label. Oke. Label itu data asli. Validation. Oh, kita tidak menampilkan angkanya karena kita tidak menampilkan menambahkan not true. Kalau ini jadi ini data asli yang stay ditebak stay itu ada 851 data. Nah, ini yang churn ditebak churn juga ada 170. Ini ada tebakan modelnya ada stay, tapi padahal dia adalah churn, ada 200 data. Nah, ini ada data yang sebenarnya stay malah dianggap model itu churn atau kabur. Sekarang kita akan mencari fitur yang paling berpengaruh. Sama dengan data frame. Fitur fix columns. Nilai penting, model detail, potensi. Kita tampilkan data frame-nya. Salah, modul pendas. Oh, kita salah ini. F-nya harus gede. Itu pembuatan kita. Selanjutnya kita akan memvisualisasikannya agar kita bisa mudah membacanya. Kan biasa. Fix size 10 ini. Persen yes, part plot X-nya itu merupakan nilai penting, kemudian kirinya merupakan fitur, kemudian data itu df datanya itu telah datanya, paletnya itu viridis. Sebenarnya palet warna ya, bebas kalian. Tuh. Ini fitur yang paling berpengaruh. X label tingkat kepentingan. Fitur spell data show
Nah, kita bisa lihat di sini kalau kontrak merupakan fitur yang paling berpengaruh dibanding fitur-fitur lainnya. Nah, 3 besar fitur yang paling berpengaruh adalah kontrak, monthly charge, dan total charge. Nah, kita akan coba memvisualisasikannya ya kan. Nah, sebelumnya kita harus mencari tahu setiap nilai-nilai yang ada. Nilai indeks ini. Kalau kita jalankan ini kan bisa nilai ini, itu kita akan memvisualisasikannya. Nilai label kontrak dot kind to r, ini terusnya itu bar plot gitu ya. Stack ya, dia bertumpuk seperti terus colornya itu bebas sebenarnya. Kalau saya mau pakai blue dan sky blue. Bisa isinya itu misal 10 kita coba tampilin. Kita bisa lihat di sini banyak kan yang chart itu, yang kabur itu, yang kontraknya itu bulanan gitu. Justru yang kontraknya setahun atau 2 tahun itu tinggal kaburnya itu sedikit. Ya, monthly charge. Cure. KD plot data to PDF itu monthly charge terus W-nya maksudnya datanya dibagi berdasarkan apa, berdasarkan churn, fill-nya itu true, jadi nanti ada isinya. Ini kita akan warnanya itu green sama red. Common row, jadi maksudnya adalah common false ini di sini. Kan kita bisa tahu kalau
tadi datanya kan imbalance, jadi nanti data yang benar-benar join itu bakal kelihatan. Kalau tidak ada ini, maka data yang itu tidak akan kelihatan. Yes. Distribusi charts. Kita bisa lihat di sini. Puncak dari yang jump itu ketika bayarnya sekitar 80-an, 100. Ya kemungkinan besar akan kabur. Oh yang 20-an gitu ya kan tetap stay. Coba saja kalau misalnya kamu yang dihapus, ternyata kelihatan ya rata. Kita masukkan ke terus, jadi datanya kelihatan. Ya untuk kan kita mau melihat 3 fitur ini. Jadi untuk total charts kita copy aja datanya biar nggak lama. Nanti total charts Nah, bisa kita lihat bahwa banyak kan yang kabur itu orang-orang yang total charge-nya itu baru sedikit sekitar 500-an. Nah, maksudnya yang total charge sedikit adalah orang yang baru. Kalau total charge-nya tinggi, otomatis dia adalah pelanggan lama karena dia sering bayar, jadi total charge-nya udah gede. Jadi bisa kita simpulkan solusinya adalah jika ada data sebanyak ini, kita bisa simpulkan untuk ketika ada pelanggan baru, kita harus mengasih diskon yang normal, diskon. Nah, untuk ini kita ada pelanggan yang masih month-to-month atau bulanan gitu langganannya, kita bisa alihkan ke one year dengan cara kita kasih diskon juga, tapi diskonnya masuk akal. Karena kita kasih diskon karena misal kita karena mempertahankan sebuah pelanggan itu lebih mudah daripada kita mencari sebuah pelanggan, karena mencari pelanggan itu kita membutuhkan biaya iklan, biaya sana sini banyak gitu. Sekian video ini, terima kasih.